Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Romo Thomas Suratno, SCY, dalam renungan mingguan hari ini, Minggu tanggal 6 Desember 2020, hari Minggu Pekan Advent yang kedua. Marilah kita bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil Minggu Pekan Advent yang kedua ini hampir seluruhnya membicarakan tentang Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang tokoh yang sudah sejak lama dinubuatkan sebagai utusan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Orang-orang daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem mendatangi dia di padang gurun, minta dibaptis olehnya sebagai tanda pertobatan demi pengampunan dosa. Lalu Yohanes juga tampil sebagai seorang nabi. Nah, tentu saja permenungan mengenai Yohanes Pembaptis kiranya mengajak kita untuk semakin melihat siapa tokoh yang akan datang kemudian. Dialah tokoh yang jauh lebih besar yang diwartakan oleh Yohanes sendiri, yakni Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Markus bab 1 ayat 1 tadi dikatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Kata Injil sebenarnya dipakai dengan makna ganda. Makna biasa kata itu ialah berita yang melegakan, berita yang menggembirakan, kebalikan dari berita yang membuat orang sedih, tegang, dan kusut pikirannya. Penginjil Markus kiranya bermaksud menunjukkan bagaimana Yesus membuat pikiran dan hati banyak orang serasa plong, lega, lepas dari ganjalan-ganjalan. Itulah cara penginjil Markus memperkenalkan Yesus yang membuat orang-orang pada waktu itu merasa gembira. Tindakan serta ajarannya menjawab pertanyaan-pertanyaan serta keinginan dasar yang ada dalam diri orang pada waktu itu, tetapi juga pada zaman dan tempat yang lain. Namun, saudara-saudari yang terkasih, kata Injil bagi para pengikut Yesus pada zaman penginjil Markus sudah mulai dipakai juga dalam arti kabar baik mengenai diri Yesus. Diberitakan di kalangan para pengikut Yesus bahwa ia yang tadinya disalibkan, wafat dan dimakamkan itu kini sudah bangkit dari kematian dan kini hidup dan akan datang lagi dalam kemuliaannya pada
akhir zaman. Nah, kabar baik inilah saudara-saudari yang terkasih, yang membuat para murid pertama dapat terus menghidupi kepercayaan mereka dan mewartakannya kepada banyak orang lain yang mau bergabung dengan mereka. Jadi, kalimat atau ayat pertama Injil Markus ini menunjuk pada dua hal sekaligus, yakni bagaimana asal mulanya berita yang melegakan yang dibawakan Yesus serta berita yang menggembirakan mengenai dirinya. Tentu saja para pembaca atau pendengar Injil Markus sekarang diajak mendalami kedua-duanya. Seperti yang kita dengar tadi, saudara-saudari yang terkasih, Yesus ditampilkan dengan gelar Kristus dan Anak Allah. Yang pertama berarti yang diurapi, yakni Mesias, tokoh yang resmi diangkat oleh Yang Maha Kuasa sendiri untuk mengerjakan urusannya di dunia ini. Orang Yahudi pada masa itu amat mengharapkan datangnya tokoh ini. Ia juga disebut sebagai yang amat dekat dan akrab dengan keilahian sendiri. Dalam bahasa kitab suci disebut Anak Allah. Kemudian, saudara saya terkasih, berita mengenai kedatangan tokoh ini menjadi kabar yang membuat lega. Jadi, yang disampaikan dalam Injil Markus itu ialah berita atau kabar baik mengenai Dia yang resmi mendapat tugas membawa kembali kemanusiaan kepada yang ilahi sebagai orang yang amat dekat dengan yang ilahi itu sendiri. Tentu saja, orang akan bertanya-tanya bagaimana Yesus bisa sehebat itu. Nah, dalam ayat-ayat berikutnya memberi penjelasan dengan menampilkan seorang tokoh lain yang waktu itu sudah amat dikenal, yakni Yohanes Pembaptis. Kita ketahui bahwa Yohanes Pembaptis bukanlah sembarang tokoh. Yang pertama, dalam ingatan orang zaman itu, dia adalah tokoh suci yang mempesona banyak orang. Mereka datang meminta nasihat, mencari kejernihan batin di tempat ia tinggal, yakni di padang gurun. Mereka datang kepadanya minta dibaptis, dan dengan tindakan itu orang mengungkapkan diri bertobat dan siap mendapat pengampunan dosa. Lalu yang kedua, dalam bayangan orang pada masa itu, Yohanes juga tampil sebagai seorang nabi. Lalu yang ketiga, yang terakhir, dan yang terutama, Yohanes itu diutus oleh Tuhan sendiri untuk mendahului serta mempersiapkan jalan. Dia adalah orang yang berseru-seru di padang gurun, meminta agar yang mendengar mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan meluruskannya baginya. Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah warta Injil hari ini, Yohanes Pembaptis, tokoh yang sedemikian mengesan ini, ternyata justru memberitakan kedatangan orang atau tokoh yang lebih berkuasa dari dia, ialah Yesus. Maka dari itu, rasa ingin tahu orang banyak makin besar. Yohanes sendiri bersaksi bahwa membungkuk untuk melepaskan tali kasut orang yang sedang diwartakannya itu saja, ia merasa dirinya kurang pantas. Lalu, siapa gerangan tokoh yang lebih besar daripadanya? Saudara-saudari yang terkasih, ungkapan membungkuk melepaskan tali kasut tidak hanya berarti penghormatan kepada orang yang dihadapi dengan latar belakang kebiasaan atau tradisi. Maka kata-kata Yohanes bukan sekedar basa-basi, melainkan pengakuan bahwa dirinya tidak layak melakukan hal yang membuat Yesus melepaskan haknya. Apa yang dimaksud dengan hak Yesus itu? Tak lain tak bukan ialah membawakan baptisan dalam Roh Kudus dan mendekatkan kembali keilahian kepada manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis hendak mengatakan bahwa yang dijalankannya ialah membaptis dengan air. Itulah yang bisa dilakukannya untuk menyadarkan orang banyak. Namun untuk sungguh membawakan yang di atas sana kepada manusia,
Itu adalah hak Dia yang lebih berkuasa yang akan datang, yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Orang banyak yang mendengar pernyataan itu dengan segera akan semakin bertanya-tanya, siapakah Dia yang dibicarakan ini? Disinilah perhatian orang-orang zaman itu dan kita juga sekarang diarahkan dari Yohanes Pembaptis kepada Dia, Yesus yang diwartakannya. Sebagai catatan saudara-saudara yang terkasih, tadi kita mendengar kutipan dari Yesaya 40 ayat 3 dalam Markus 1 ayat 3. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Menjadi makin besar artinya bila kita ikut menyimak konteksnya dalam tulisan Nabi Yesaya sendiri. Intinya, umat tidak perlu berkecil hati, yang terburuk sudah lewat. Yang perlu kini ialah melihat ke depan, kembali pulang ke negeri sendiri melewati padang gurun. Seperti ketika Allah menuntun nenek moyang mereka keluar dari Mesir lewat padang gurun dulu, kini Allah yang sama akan memimpin umatnya kembali. Nah, dalam Yesaya 40 ayat 3, sang nabi menyebut diri sebagai suara yang berseru-seru menyampaikan kepada kekuatan-kekuatan tadi agar mereka juga mempersiapkan jalan, meluruskan lorong-lorongnya, meratakannya bagi perjalanannya bersama umat. Itulah gagasan dasar yang ada dalam kitab Yesaya. Lalu, saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita dengar dalam warta Injil tadi, suara yang berseru-seru di padang gurun itu ialah Yohanes Pembaptis. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Tentu hal ini mengingatkan kita akan seruan Nabi Yesaya. Yohanes ditampilkan sebagai nabi yang mengenali suara ilahi dan kehendaknya dan berani menyerukannya. Kemudian orang-orang berdatangan kepadanya di padang gurun mencari petunjuknya. Dan Yohanes pun, saudara-saudari yang terkasih, memberi petunjuk bagaimana orang harus mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus yang dia wartakan. Ia mengajak orang untuk menyatakan tobatnya, menyadari segala penyelewengan yang menjauhkan dari Tuhan, mengakui kesalahannya, dan mengungkapkan penyesalannya melalui perlambangan yang nyata agar dosanya diampuni, yakni dengan pembaptisan air. Saudara-saudari yang terkasih, lalu bagaimana dengan kita? Warta Injil hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya pembaptisan kita yang telah kita terima, dan agar kenyataan tersebut tetap dihayati, agar tetap terbuka untuk menyambut kedatangan Kristus. Ingatlah, ketika kita dibaptis, kita sudah menyambut Dia, Tuhan Yesus Kristus. Nah, agar penyambutan awal itu semakin terwujud di sepanjang hidup kita, pentinglah terus menghayati apa yang terungkap dalam pembaptisan itu, yakni mengakui diri sebagai orang sesat, sebagai orang yang berdosa, dan mengarahkan langkah kembali kepada Tuhan Yesus. Di samping itu, saudara saya terkasih, sesungguhnya kalau kita refleksikan dan renungkan dalam hati, kisah Yohanes ini juga merupakan kisah bagi hidup batin. Bukan sekedar cerita tentang seorang yang berseru dan membaptis orang di padang gurun. Sehingga bila kisah dalam warta hari ini dimengerti dalam arti seperti itu, maka kesaksian Yohanes membantu orang pada zaman sekarang juga, atau membantu kita semua. Sadarilah bahwa sebenarnya Yohanes Pembaptis itu ada dalam diri setiap orang yang dengan tulus menantikan yang ilahi datang membimbing hidup orang beriman. Maka
marilah kita sekarang bertanya diri, sejauh mana kita sungguh-sungguh secara jujur dan tulus menantikan Sang Mesias dalam masa Advent ini? Atau kita selalu sadar bahwa kita orang berdosa, lalu di sepanjang hidup sampai saat ini kita senantiasa mengharapkan kedatangan Yesus dalam hati dengan mempersiapkan jalan baginya, dengan berusaha senantiasa mencari dan menemukan kehendak-Nya serta melaksanakannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas baptisan yang telah kami terima dari-Mu. Semoga kami selalu ingat bahwa kami adalah orang yang selalu jatuh bangun dalam dosa. Dan karena belas kasih-Mu, kami digerakkan oleh-Mu sendiri untuk datang kepadamu, untuk menerima karunia rahmat pengampunan dari-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.